Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Oktaviani dengan NIM B10131919105 kelas A PPAPK. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan materi tugas ekonomi publik di mana dari selesai ujian tengah semester. Pengeluaran pemerintah merujuk pada belanja barang dan jasa oleh pemerintah. Contohnya adalah pembelian barang untuk operasional dan investasi untuk barang publik. Penggolongan pengeluaran pemerintah: pertama, pengeluaran self-liquidating, pengeluaran reproduktif, pengeluaran tidak self-liquidating dan tidak pula reproduktif, pengeluaran yang tidak reproduktif dan bersifat pemborosan, dan pengeluaran penghematan untuk masa mendatang. Subsidi memiliki banyak arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian subsidi adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya. Biasanya dari pihak pemerintah. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah untuk mengurangi harga atau menambah keluaran output. Manfaatnya, subsidi bisa membantu menurunkan harga barang atau jasa di bawah harga pasar. Dengan subsidi, penurunan harga masyarakat golongan bawah bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dan berangsur-angsur mengalami peningkatan kualitas ekonomi, menjaga daya beli masyarakat. Subsidi juga bermanfaat bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas mereka. Memiliki manfaat pula untuk meningkatkan produksi barang dan jasa yang kompetitif terhadap barang dan jasa dari luar negeri. Membantu mencegah terjadinya kebangkrutan bagi pelaku usaha di tengah ketidakpastian iklim bisnis. Penerimaan pemerintah atau pajak. Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Fungsi pajak, fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Kedua, fungsi mengatur. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi pemerataan. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintahan menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintahan menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintahan. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Adapun tujuan dikeluarkannya kebijakan fiskal secara rinci adalah sebagai berikut: mencapai kestabilan perekonomian nasional, memacu pertumbuhan ekonomi, mendorong laju investasi, membuka kesepakatan kerja yang luas, mewujudkan keadilan sosial sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan, mengurangi pengangguran, menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Kebijakan moneter. Terdapat beberapa cara yang dapat diterapkan dengan kebijakan ini, misalnya perubahan peredaran uang tunai, pengakuisisian sekuritas pemerintah, serta penyesuaian diskonto. Pihak yang berwenang membuat peraturan moneter adalah Bank Sentral atau yang dikenal di dalam negeri dengan sebutan Bank Indonesia. Contoh-contoh kebijakan moneter. Suatu negara memiliki tingkat kegiatan ekonomi yang belum mencapai target. Umumnya negara akan membuat kebijakan moneter berupa penurunan tingkat suku bunga. Dengan demikian, jumlah orang yang meminjam ke bank akan meningkat. Fungsi dari kebijakan moneter. Ada beberapa fungsi penting dari kebijakan moneter, antara lain sebagai berikut. Penurunan laju inflasi. Peraturan moneter berfungsi sebagai pengendali peredaran uang. Apabila terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat, inflasi menjadi sebuah permasalahan yang tidak dapat dimungkiri. Nah, pembuatan kebijakan keuangan akan membantu mengatasi hal tersebut. Penjaga stabilitas harga. Sebagai salah satu kebijakan ekonomi makro, kebijakan moneter mencakup permasalahan yang terkait di dalamnya, termasuk inflasi. Keberadaan fenomena inflasi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara signifikan dalam kurun waktu singkat. Maka dari itu dibutuhkan peraturan moneter yang mampu menjaga kestabilan harga jual beli. Penjaga iklim investasi. Penanaman modal alias investor akan melihat beberapa faktor penting seperti tingkat suku bunga. Adanya kebijakan keuangan membuat suku bunga dapat dikontrol dengan baik.